Beberapa hari terakhir ini kalau kita bicara mengenai adanya berita yang mengejutkan yaitu terkait dengan salah satu raksasa tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman atau Sritek yang resmi dinyatakan pilot. Ambruknya raksasa tekstil ini menjadi alarm bahaya bagi industri tekstil di tanah air dan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melontarkan statement akan campur tangan atau turun tangan untuk memberikan kebijakan terkait dengan kondisi Sritek. Lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan Sritek dan kita akan membahasnya berikut dalam Economic Explained. Nah, kalau kita lihat Sritek ini berdiri ataupun mengalami kondisi pilot berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri atau PN Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah pada 24 Oktober 2024 di mana pengajuan ini diajukan oleh PT Indo Barat Rayon yang memohon dan menyebutkan bahwa Sritek itu gagal dalam memenuhi kewajiban dalam membayar hutang. Kemudian kalau kita runtut kemudian di 25 Oktober Sritek resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan pilot ini. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari PT Indo Barat ini menuntut pembatalan perdamaian ini yang sebelumnya telah memang dilakukan oleh PT Sritek sendiri karena banyak sekali kebijakan-kebijakan Sritek yang cukup tidak populer yang mengakibatkan dia terlilit hutang. Nah, kalau kita lihat ini kinerja Sritek ya, kita akan membedahnya dari pendapatan. Ada 131,72 juta US dollar, tapi sayangnya kerugiannya mencapai 25,73 juta US dollar. Nah, kalau utang, bicara mengenai utang yang berjalan sebesar 1,59 miliar US dollar dan aset dari PT Sritek ini ada sebesar 17,33 juta US dollar dan jumlah karyawannya sebanyak 11.249 orang. Lalu kita akan melihat lagi bagaimana utang yang menggunung dari PT Sritek. Nah, utang ini dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek ini memiliki hutang sebanyak 25 triliun rupiah atau sebesar 1,6 miliar US dollar dengan utang jangka panjangnya sebesar 1,47 miliar US dollar atau setara dengan 22,9 triliun rupiah serta utang jangka pendeknya sebesar 131,42 juta US dollar atau senilai 2 triliun rupiah. Ya, ini kita akan melihat sebenarnya kalau utangnya ini ada di mana saja ya. Ada sejumlah perusahaan dan juga bank di mana Sritek mengajukan permohonan untuk pinjaman dana. Kalau kita lihat ini ada PT Bank Sentral Asia Tbk sebesar 71,30 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Kemudian State Bank of India Singapore Branch sebesar 685 miliar rupiah atau sebesar 43,88 juta US dollar. Disusul di PT Bank KNB Indonesia Tbk sebesar 36,94 juta US dollar setara 577 miliar rupiah. Kalau ada Citibank NI Indonesia sebesar 560 miliar rupiah atau kalau kita dolarkan sebesar 35,83 juta US dollar dan PT Bank Mizuho Indonesia sebesar 33,70 juta US dollar atau setara dengan 527 miliar rupiah. Ya. Nah, BCA pun buka suara terkait dengan hal ini kalau kita melihat sebenarnya adalah ada pernyataan dari Hera F. Harin selaku EVP Corporate Communication and Social Responsibility dari BCA sendiri. Ia mengatakan bahwasanya PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA menghormati proses dan putusan hukum dari pengadilan niaga tersebut. BCA juga menghargai langkah hukum kasasi yang sedang diajukan oleh debitur yang bersangkutan. BCA terbuka untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Nah, kemudian kita juga akan melihat dari pernyataan dari Agus Gumiwang selaku Menteri Perindustrian yang mengatakan Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenq, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritek. Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Kemnaker pun langsung buka suara dan merespon pilotnya Sritek. Kemnaker meminta Sritek agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja. Kemnaker juga meminta kepada PT Sritek untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja, terutama gaji dan upah.
Senin kemarin, pemilik Sritek Iwan Lukminto bertemu dengan Menteri Perindustrian Iwan Lukminto menyebut Permendak nomor 8 menghantam bisnis tekstil dan banyak yang gulung tikar akibat peraturan tersebut. Kalau Permendak 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Jadi lihat aja pelaku tekstil, industri tekstil ini banyak yang kena. Banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup ya. Nah ini jadi sangat signifikan di situ, sangat signifikan di situ. Tapi itu semuanya kami serahkan ke kementerian ya, semuanya regulationnya ada kementerian ya. Lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab utang yang menggunung bagi Sritek serta kerugian yang diderita oleh perusahaan yang dipimpin Iwan Lukminto ini? Asosiasi Serat dan Benang Filame memiliki jawabannya. Sebetulnya yang memperburuk kondisi kita adalah barang-barang ilegalnya. Jadi bukan kita nggak bisa bersaing, kita bisa bersaing. Buktinya kita bisa bersaing, kita bisa ekspor ke Eropa, ke Amerika, dan di sana pun bersaing dengan produk-produk dari Cina, produk dari India gitu ya. Tapi ketika barang-barang Cina masuk dengan cara yang ilegal, mereka tidak bayar pajak, tidak bayar bea masuk, tentu kita jadi nggak bisa bersaing nih. Jadi nggak equal persaingannya. Nah ini menjadi masalah utama, dan ini menjadi masalah yang terus-menerus terjadi hampir 1,5 tahun sampai ke saat ini. Ini masalahnya masih terus-terusan terjadi. Ambruknya Sritek ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Pasalnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta proteksi terhadap produk lokal harus menjadi perhatian besar. Kalau tidak, bukan tak mungkin akan lebih banyak lagi industri tekstil Indonesia yang tumbang di kemudian hari.